Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sebelumnya apa kabar semuanya anak-anak Susada? Alhamdulillah nabi baik. Semangat semuanya. Dah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita main game dulu sebentar ya. Ya. Kalau misalnya Ustazah bilang 1, anak Ustazah jawabnya Senin. Kalau Ustazah bilang 2, anak Ustazah jawabnya Selasa. Oh iya tahu. Kalau Ustazah bilang 3, anak Ustazah jawabnya Rabu. Ya? Udah paham semuanya kan? 2, 3, 1, 3, 1. Tidak pada semangat semuanya kan? Sekarang ada yang tahu pelajaran kita tentang apa? Pelajaran kita tauhid tentang iman kepada malaikat. Itu rukun iman yang berapa ya? Rukun iman yang kedua. Ya, rukun iman yang pertama apa? Allah. Iman kepada Allah itu apa saja? Terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, ya yang pertama dengan sifat rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, sifatnya. Jadi udah paham semuanya tentang rukun iman yang pertama? Bisa kita mulai dengan rukun iman yang kedua? Ini rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Sebelum kita masuk beriman kepada malaikat, Anda Ustazah tahu malaikat itu apa? Ada yang tahu? Yang di belakang. Apa malaikat itu? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Ya, betul. Ada lagi yang tahu yang sebelah sini? Tadi yang disebutkan sama teman-temannya betul. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang paling mulia, utusan Allah juga. Apa tugasnya malaikat ini biasanya? Jadi anak Ustazah udah tahu kan apa itu malaikat? Ya, sekarang kita masuk tentang makna beriman kepada malaikat. Ada yang membaca artinya? Nah, coba baca. Jadi makna beriman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat. Anak Ustazah semua udah yakin kan kalau misalnya malaikat itu ada? Dan bahwa Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Jadi seluruh makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah termasuk malaikat tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah pada seluruh perkara yang diperintahkan, dan mereka untuk mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah mendurhakai Allah, yang tidak pernah membangkang. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilakukan oleh malaikat.
Jadi malaikat ini juga termasuk makhluk yang paling taat sama Allah ya. Kemudian dalilnya, yang membaca lagi dalilnya. Dari kelompok sini lagi. Baca dalilnya. Suaranya keras ya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi Rasul yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi itu dalil adanya beriman kepada malaikat. Di sini disebutkan. Di sini sudah mencakup beberapa rukun iman nih kan katanya. Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Berarti sudah ada berapa rukun iman yang disebutkan di sini? Ada? 4. Yang pertama beriman kepada Allah. Lalu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga beriman kepada rasul-rasulnya. Yang keempat jadi ada orang tahu sudah paham tentang makna beriman kepada malaikat? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Jadi kita lanjut ke sifat-sifat malaikat. Kelihatan tulisannya? Kelihatan, sifat-sifat enggak. Jadi kita masuk ke sifat-sifat malaikat. Sebelumnya ada yang tahu sifat-sifat malaikat itu apa saja? Ada yang pernah tahu? Tidak, ya kita masuk ya ke sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat-sifat malaikat itu adalah malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi dari apa malaikat diciptakan? Cahaya. Kalau sudah tahu kan cahaya itu apa? Bisa kayak lampu tuh cahaya termasuk cahaya juga. Matahari. Ya, matahari juga. Kayak bulan, lampu HP. Jadi yang pertama sifat malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat malaikat yaitu malaikat memiliki sayap dan setiap malaikat jumlah sayapnya berbeda-beda. Jadi kan malaikat jumlahnya ada banyak kan? Jadi setiap malaikat satu dengan malaikat yang kedua dia memiliki sayap dan sayapnya jumlahnya berbeda-beda. Contohnya Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dengan jumlah sayapnya 600 sayap. Wow. Jadi banyak sayapnya malaikat itu kan? Ada 600 sayap. Ada yang bawa Al-Quran lagi? Al-Quran terjemah? Ada enggak? Coba buka Al-Qurannya. Ada lah. Coba buka Fatir surat Fatir ayat 1. Iya. Ya. Coba yang lainnya juga kalau misalnya ada yang bawa Al-Quran boleh buka surat Fatir ayat 1. Fatir. Artinya.
Sama-sama dibaca artinya ya. Habis apa? Tetap kira. Semuanya dibaca biar tidak pakai bismillah. Ada lagi yang mau berarti? Ada juga? Halaman 434. Sudah ada dapat? Coba ini mungkin ada juga kan beberapa yang Al-Qur'annya tidak ada, jadi saya bacakan ya. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menampakkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini disebutkan malaikat memiliki sayap, mempunyai sayap. Ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 3, dan ada juga yang jumlahnya 4. Jadi berarti malaikat itu benar kan ada sayapnya? Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan jumlahnya banyak, berbeda-beda juga. Ada yang 2, 3, 4. Bahkan malaikat Jibril pun Nabi pernah melihat sayapnya sebanyak 600 sayap. Kemudian kita lanjut ke sifat malaikat yang ketiga. Karena kita juga ditanya saudara bacakan aja ya. Jadi yang ketiga, sifat-sifat malaikat itu, malaikat bisa berubah bentuk atau wujudnya menjadi manusia. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada. Coba ceritakan dulu. Kayak mana ceritanya? Ingat. Ada yang ingat ceritanya? Kayak mana cerita malaikat berubah? Ada. Ingat. Apa yang pernah ceritanya? Sebetulnya malaikat, jadi malaikat itu wujud dari manusia, kan? Coba yang bagaimana ceritanya? Coba bacain kuat artinya. Jadi yang lain udah pernah juga kan dengar cerita kalau misalnya malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia. Jadi tadi sifat-sifat malaikat yang ketiga apa? Bisa berubah bentuk menjadi manusia. Kemudian sifat yang keempat, malaikat itu bergeraknya kilat, bergerak secepat kilat. Jadi tadi yang pertama, malaikat diciptakan dari yang kedua, malaikat memiliki sayap dan jumlahnya yang berbeda. Yang
ketiga tadi bisa berubah bentuk. Yang keempat, malaikat bergerak secepat kilat. Kemudian yang kelima, malaikat adalah makhluk yang paling mulia. Karena apa? Karena ya, betul. Karena juga ini dia berhubungan dengan sifat yang selanjutnya. Karena malaikat termasuk hamba Allah yang paling taat dengan perintah Allah. Dan apa lagi? Dan kalau misalnya apa yang Allah perintahkan dikerjakan sama malaikat, apa yang Allah larang dikerjakan atau tidak sama malaikat? Tidak. Kalau yang dilarang berarti tidak dikerjakan. Yang pertama apa? Diciptakan dari yang kedua memiliki bisa berubah menjadi manusia. Yang keempat yang kelima makhluk yang paling mulia. Yang keenam selalu taat kepada Allah. Jadi sudah paham semuanya tentang sifat-sifat malaikat. Kemudian kita lanjut ke macam-macam nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. Yang pertama malaikat apa namanya? Tugasnya malaikat Jibril, tugasnya apa? Wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa tugasnya? Dan yang ketiga malaikat
yang mau ditanyakan? Ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu bersih. Iya, malaikat itu bersinar karena tadi malaikat diciptakan dari Malaikat itu besar. ya malaikat itu besar bentuknya. Ya, malaikat itu manusia yang paling taat kepada Allah. Nabi Muhammad juga. Sebelum kita selesai pelajarannya, dua ya ini 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok ya. Ya kita buat 4 kelompok, satu orang berarti 1 kelompok berarti 6 orang. Nih, 1, 2, ya. Kita buat 4 kelompok, berarti 1 kelompok 6 orang. Berarti yang ini gabung sini. Duduknya di kanan sini. Nah, yang ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, ya. Jadi coba yang kelompoknya megang yang ini, yang kelompok mana aja? Kelompok B sama kelompok D. Yang ini kelompok A sama kelompok C. Ini saja jelaskan dulu yang ini ya. Bacanya apa nih yang di atas nih? Jadi di sini berapa tuh ya? Di sini kan tulisannya rukun Islam dan tengah-tengahnya ada Islam ya. Jadi coba tulis di atasnya, misalnya puasa di bulan Ramadan, Islam yang pertama. Jadi misalnya yang membacanya beriman. Di sini kan yang pertama beriman kepada titik. Nah, usah ada tulis di awalnya nih. Oh, padanya beda. Ini ditulis juga. Jadi yang penting ini ditulis. Misalnya yang pertama beriman kepada siapa? Ditulis di sini. Ya. Ya, di satu kelompok. Siapa perwakilan puasa dulu. Ada yang lihat nomornya? Woi, ya bagus.
Amin.